perkenalkan, nama saya Alifa Naura Aziza, mahasiswi pendidikan matematika kelas 1B dengan NPM A1C023011 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen sendiri terdapat beberapa unsur manajemen. Adakah yang tahu apa saja unsur-unsur dalam manajemen? Unsur-unsur manajemen terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, yaitu man atau manusia, yang berperan sebagai manpower dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi yang terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang ketiga adalah mesin atau mesin, merupakan alat yang digunakan untuk melancarkan jalannya perusahaan. Yang keempat adalah money atau uang, adalah modal tetap dan modal kerja. Yang kelima adalah method atau metode, merupakan penggunaan metode yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Yang keenam adalah market atau pasar, merupakan tempat untuk mengadakan transaksi. Yang ketujuh adalah minutes atau waktu, adalah waktu yang digunakan untuk terselesaikannya kegiatan. Yang kedelapan adalah information atau informasi, adalah informasi, data atau berita yang harus disampaikan ke seluruh stakeholders. Di dalam manajemen terdapat tingkatan manajemen, yaitu yang pertama manajemen puncak, yang disebut juga dengan manajemen eksekutif, yang terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO, yang bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua adalah manajemen menengah, disebut juga dengan manajemen administratif, yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Yang ketiga adalah manajemen menengah, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer puncak. Yang keempat adalah manajemen pelaksana, yang disebut juga dengan manajemen penyelia atau supervisor management, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya, adakah yang tahu tentang sejarah pengelolaan pendidikan? Perkembangan pengelolaan pendidikan dimulai di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, sehingga perubahan dari administrasi pendidikan menjadi manajemen pendidikan terjadi selama tahun 1974 sampai 1988. Awal kelahiran pengelolaan pendidikan dikarakteristikkan dengan kepercayaan yang hebat terhadap konsep dan praktik. Lalu, apa yang dimaksud dengan proses pendidikan? Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, sedangkan proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar. Lalu, output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Selanjutnya, adakah yang tahu apa itu substansi pembangunan bidang pendidikan? Substansi pembangunan bidang pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adakah yang tahu apa saja standar pengelolaan pendidikan? Standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan merupakan suatu kerangka acuan bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran? Kurikulum dan pembelajaran merupakan elemen penting dalam pendidikan. Kurikulum sebagai panduan rencana
dan materi pembelajaran. Sedangkan pembelajaran melibatkan pelaksanaan metode dan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pengolahan kurikulum sendiri merupakan proses yang memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengarahan, dan pengawasan. Tujuan pengolahan kurikulum sendiri termasuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, serta kualitas kerja pendidik. Selain itu, menciptakan keadilan dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, adakah yang tahu apa itu pengolahan pendidikan dan tenaga kependidikan? Pengolahan pendidikan dan tenaga kependidikan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui peningkatan mutu dan pemerataan serta pengembangan kemampuan tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pengolahan peserta didik. Pengolahan peserta didik meliputi perencanaan peserta didik, pencatatan, dan pelaporan, serta kehadiran, pembinaan, dan evaluasi, serta kelulusan. Hal ini perlu diterapkan guna memenuhi kebutuhan siswa dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengolahan ini, diharapkan siswa akan menjadi lebih aktif dan kompetitif serta nyaman selama menempuh pendidikan di sekolah. Adakah yang tahu apa itu sarana dan prasarana pendidikan? Sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik itu dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak. Sarana sendiri merupakan peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya kertas, pulpen, buku, komputer, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan penunjang atau umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Misalnya adalah gedung dan ruangan. Lalu, adakah yang tahu apa itu pengolahan keuangan kependidikan? Pengolahan keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga bertanggung jawab keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, adakah yang tahu apa hubungan sekolah dengan masyarakat? Hubungan sekolah dengan masyarakat sendiri merupakan interaksi yang saling menguntungkan antara organisasi sekolah dan komunitasnya. Sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan informasi mengenai tujuan, program, kebutuhan, dan kondisinya kepada masyarakat. Sementara sekolah juga harus memahami kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sendiri adalah derajat keunggulan dalam pengolahan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan lulusan yang unggul dan berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pendidikan keterampilan dalam segi mental maupun fisik yang berbasis luas dan peningkatan mutu pendidikan secara lebih khusus berorientasi akademis. Jika ada yang ingin bertanya dan masih kurang jelas, bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.